Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Adila dengan NIM 121202075 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4D. Pada mata kuliah kali ini, di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dengan dosen pengampu yakni Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SOS MAG, yang membahas mengenai hakikat evaluasi pendidikan Islam. Nah, adapun pembahasannya diantaranya yaitu yang pertama, konsep hakikat evaluasi pendidikan Islam. Yang kedua, objek evaluasi pendidikan Islam. Yang ketiga, prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni teknik evaluasi. Oke, selanjutnya ke pembahasan yang pertama. Konsep hakikat evaluasi pendidikan Islam. Ada pengertian, evaluasi merupakan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sih pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, kata evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu to evaluation, yang berarti menilai. Sedangkan dalam bahasa Arab, evaluasi dikenal dengan istilah imtihan. Nah, yang berarti ini adalah ujian gitu. Dan khataman yang berarti cara menilai dari hasil akhir dari proses pendidikan. Nah, adapun menurut Abdul Mujib, evolusi pendidikan Islam ini adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Nah, sedangkan konsep evaluasi dalam pendidikan memiliki makna ganda, yaitu yang pertama, evaluasi ditempatkan sebagai salah satu aktivitas epistemologi pendidikan Islam yang berguna untuk mengetahui seberapa banyak sih hasil yang diperoleh dalam proses pendidikan. Yang kedua, itu evaluasi ditempatkan sebagai aksiologi pendidikan Islam yang berguna untuk memberi muatan nilai dalam setiap komponen dan proses pendidikan. Selanjutnya yaitu landasan. Nah, adapun landasan evaluasi pendidikan Islam, yang pertama buku Al-Quran, dan yang kedua itu hadis. Nah, evaluasi pendidikan Islam ini dilaksanakan berdasarkan dua pedoman tersebut ya, antara Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hal ini, bertakwa kepada Allah itu pada reaksi pertama dikaitkan dengan suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang beriman agar senantiasa melakukan evaluasi terhadap perbuatannya yang telah lalu, yang akan menjadi dasar dalam melakukan perbuatan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama itu ada yang secara umum dan yang kedua ada yang secara khusus. Pendidikan Islam secara umum atau rasional filosofis adalah bertujuan untuk membentuk al-insan al-kamil atau manusia
paripurna. Sejak dari konsep ini, pendidik Islam hendaknya diarahkan pada dua dimensi. Itu yang pertama dimensi horizontal dan yang kedua dimensi vertikal. Nah, pada dimensi horizontal, pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan konkret yang terkait dengan diri, sesama manusia, dan sesama alam. Sedangkan pada dimensi yang kedua nih, pendidikan sains dan teknologi selain menjadi alat untuk memanfaatkan, memelihara, dan melestarikan sumber daya alami, juga hendaknya menjadi jembatan dalam mencapai hubungan yang abadi dengan sang pencipta. Selanjutnya, itu materi tentang objek evaluasi pendidikan Islam. Nah, dalam pembahasan ini, objek evaluasi pendidikan Islam itu dalam yang umum adalah peserta didik. Jadi objeknya itu adalah peserta didik. Nah, sementara dalam arti yang khusus, yaitu aspek-aspek tertentu yang terdapat pada peserta didik. Nah, peserta didik di sini itu sebenarnya bukan hanya sebagai objek evaluasi aja ya, tetapi juga sebagai subjek dari evaluasi tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Nah, terdapat beberapa prinsip nih yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya yang pertama keterpaduan. Keterpaduan ini tujuannya instruksional, materi dan metode pengajaran, serta evaluasi merupakan 3 kesatuan terpadu yang tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu, perencanaan evaluasi harus sudah diterapkan pada waktu penyusunan RPP hingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak disajikan. Yang kedua itu keterlibatan siswa. Nah, prinsip ini berkaitan erat dengan metode pembelajaran. Nah, cara belajar siswa aktif yang menurut keterlibatan siswa secara aktif. Untuk mengetahui sejauh mana sih keterlibatan siswa dalam pembelajaran, maka diperlukanlah evaluasi itu sendiri. Nah, yang ketiga itu koherensi. Nah, dengan prinsip koherensi yang dimaksud evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan disesuaikan dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Selanjutnya yaitu pedagogis, yaitu di samping sebagai alat penilaian hasil atau pencapaian belajar, evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku yang ditinjau dari segi pedagogis. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Nah, sejauh mana sih keberhasilan program pengajaran ini perlu disampingkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Nah, pihak-pihak yang dimaksud ini diantaranya adalah orang tua, calon majikan, masyarakat lingkungan pada umumnya, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, yang terakhir, tadi yang keempat, ini teknik evaluasi. Nah, teknik evaluasi ini secara garis besar ada 2 macam teknik tes, yaitu yang pertama teknik tes dan yang kedua teknik non-tes. Nah, teknik tes ini dibagi menjadi 3, yaitu tes diagnostis, tes formatif, dan tes sumatif. Tes diagnostis ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Nah, tes ini dapat dilaksanakan dengan cara lisan, tulisan, atau dengan mengkolaborasi keduanya. Nah, selanjutnya itu tes formatif ya. Nah, tes ini itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tersebut. Nah, tes ini dilaksanakan biasanya di tengah-tengah perjalanan program pembelajaran yang disebut dengan ujian harian. Jadi setiap pendidik ngasih ujian harian ini termasuk dalam tes formatif ya. Yang selanjutnya adalah tes sumatif. Nah, tes sumatif ini
tidak asing lagi bagi para peserta didik ya, karena, tes suntik ini biasa dilakukan setiap semester atau yang biasa kita tahu itu adalah UAS. Nah, selanjutnya itu teknik non-tes. Nah, teknik non-tes ini dibagi menjadi 6 macam. Nah, di antaranya yaitu skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, observasi, dan riwayat hidup. Nah, skala bertingkat itu menggambarkan suatu nilai yang terbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Nah, kalau kuesioner itu lebih dikenal dengan angket ya. Jadi sebuah draft pernyataan, eh pernyat pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Nah, selanjutnya daftar cocok. Ini deretan pertanyaan di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan atau mencocokkan ya tempat yang sudah disediakan. Yang sesuai lah sama diri sendiri kan. Ini kolom ini cocok, ini tadi centang gitu. Nah, kalau selanjutnya ini ada wawancara atau interview, suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab. Jadi wawancara itu interview biasa dan tanya jawab ya. Terus ada observasi atau pengamatan, yaitu suatu teknik dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara teliti. Nah, kalau yang terakhir adalah riwayat hidup. Nah, riwayat hidup ini menggambarkan tentang keadaan seorang gambaran, mohon maaf, gambaran tentang keadaan seorang selama masa kehidupannya. Nah, sehingga dengan mengetahui riwayat hidup ini, riwayat hidup subjek ya orang tersebut, maka akan mempermudah kegiatan evaluasi itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu secara umum evaluasi pendidikan Islam adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan ya dan kelemahan dari proses pendidikan Islam. Dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah tujuan dari pendidikan Islam ini telah tercapai atau tidak, maka diperlukanlah evaluasi itu sendiri. Evaluasi berguna untuk mengetahui kuantitas dan kualitas dari seseorang yang perlu diadakan evaluasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.